beragam rambutnya, tak pedulikan tanah asalnya, tutur bicara keyakinannya tak ada yang sama. Itulah yang membuat kita kaya. Harus selalu ingat, oh 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 oh, aku adalah Indonesia, beraneka ragamnya, warna-warni irama, oh indahnya aku adalah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala TK Dharma Bakti yang telah memfasilitasi, mendukung dan memberi semangat kepada saya selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Lamongan. Terima kasih kehadiran rekan-rekan semuanya, ibu guru hebat dari Kecamatan Siku. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa menghadiri acara ini, ya Bu, seminar budaya positif sebagai tugas aksi nyata saya di modul 1.4. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kami panjatkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Ibu-ibu cantik, hebat, marilah kita mulai hari ini seminar budaya positif ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu hebat sekalian, ini seminarnya adalah seminar budaya positif dari saya selaku CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Lamongan sebagai tugas aksi nyata saya. Di sini tujuan pembelajarannya adalah guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, ini tadi agendanya pembukaan, kemudian presentasi, tanya jawab dan refleksi. Di sini kita bahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, kemudian restitusi berupa segitiga restitusi. Selanjutnya perubahan paradigma belajar dari kegiatan kepala tangan. Ibu-ibu cantik hebat semuanya, kita itu ya punya paradigma belajar. Kita bisa mempraktekkan ya. Ketika kita mempunyai benda yang sangat berharga, kita semua ya, ibu-ibu semuanya, saya dan rekan-rekan sekalian punya benda yang sangat berharga, misalnya mutiara begitu ya, dipegang kuat ya, misalnya dibujuk dengan temannya gitu, dibujuk temannya, dipaksa untuk membuka. Kira-kira kalau yang bersangkutan itu tidak berkenan, bisa nggak terbuka? Tidak bisa. Dicoba. Adakah yang kepingin mencoba? Ayo coba Bu Mila. Ibaratnya di tangannya itu ada benda yang sangat berharga. Bu Mila ya, sama dunia. Itu benda itu sangat berharga. Coba Bu Nia dibujuk. Pinjam ya bentar ya. Ya, bagaimana itu? Pinjam sebentar aja. Kalau boleh bujuk. Nah, tidak boleh. Itu artinya bahwa yang bersangkutan itu kalau tidak menghendaki terbuka, maka tidak bisa terbuka.
Bukan. Jadi ada keinginan dari diri beliau yang bersangkutan yang sedang menggunakan. Kemudian ini ada perubahan paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory. Di situ ada ilusi guru bahwa guru bisa mengontrol murid, bahwa itu hanya ilusi. Guru itu kira-kira bisa apa tidak mengontrol murid? Tidak bisa, ini menurut beliau ya. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga salah ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu juga salah menurut beliau, Dr. William Glasser. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi salah juga. Orang dewasa pun tidak berhak untuk memaksa. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respons dan teori kontrol. Siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau berdasarkan stimulus respon, kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau berdasarkan teori kontrolnya itu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita. Jadi kita itu yang memahami orang lain kalau berdasarkan teori kontrol. Kalau stimulus tadi mencoba mengubah, jadi orang lain itu diubah seperti apa yang sama dengan pandangan kita. Kalau berdasarkan teori kontrol tadi berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita, tentang dunia gitu ya. Kemudian menurut stimulus respon yang kedua adalah perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau berdasarkan teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi orang itu melakukan sesuatu itu ada tujuannya, begitu ya. Kemudian kalau stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon. Tapi teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi diri kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Walaupun orang lain itu memaksa atau bagaimanapun, kalau kita sendiri tidak terbuka, maka tidak bisa. Kemudian selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Itu stimulus responnya. Kemudian teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu. Kemudian stimulus respon berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika seseorang itu gagal, maka melakukan pemaksaan. Itu stimulus respon. Tetapi teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika gagal, kita mengadakan kolaborasi, bukan memaksa. Begitu. Selanjutnya model berpikir menang atau kalah menurut stimulus respon. Tetapi kalau berdasarkan teori kontrol, bukan menang kalah, melainkan model berpikir menang-menang. Gitu ya, Bunda. Selanjutnya arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Berasal dari bahasa Latin, artinya disiplin, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun di dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ada contoh kegiatan anaknya yang misalnya berbaris, membaca doa, bersolawat, berkunjung ke teman yang sakit, dan bakti sosial.
Merdeka. Iya Bu. Pernah mendengar kata merdeka? Merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi kita itu merdeka itu bukan ketika kita tidak diperintah orang saja, tetapi akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi diri kita sendiri itu kita perintah, bukan hanya sekedar kita itu tidak diperintah oleh orang lain. Itu berdasarkan Ki Hajar Dewantoro, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka. Lanjut ya. Ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada motivasi eksternal, itu motivasi dari luar. Kemudian motivasi internal, motivasi dari dalam. Motivasi eksternal yaitu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Kalau kita tidak melakukannya, mendapatkan apa biasanya? Hukuman ya. Kemudian motivasi internal kita melakukannya untuk mendapatkan imbalan atau hadiah atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Tetapi kalau motivasi internal yang tujuannya adalah untuk disiplin positif adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti hal itu bermanfaat bagi dirinya sendiri. Tahu maknanya apabila melakukannya. Oh la la la, Oh lele, oh lele, oh la la la. mana guru hebat? Ini guru hebat. Di mana? Di sini Siapa? saya. Alhamdulillah kita guru hebat ya. Masih ngantuk? Ada yang ngantuk enggak ya? Ya. Terima kasih. Kita sama-sama belajar ya Bu. Kita sama-sama belajar. Saya hanya sharing dari kemarin mendapatkan materi di modul 1.4. Nah, kita belajar bersama. Lanjut ya Bu. Lanjut ya. Mengapa? Yang ketiga, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita berbicara tentang keyakinan. Nomor satu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu pertanyaannya ya. Kira-kira mengapa? Kalau menurut peraturan, bagaimana? Pakai helm agar tidak ditangkap polisi kalau peraturannya. Kalau keyakinan, misalnya supaya selamat, aman, iya, pelindungan untuk melindungi diri. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Itu kalau kira-kira dijawab apa ya? Untuk keselamatan diri sendiri ya. Bukan merupakan suatu perintah dari puskesmas atau orang kesehatan gitu ya, bidang kesehatan. Kalau enggak melakukannya akan mendapatkan hukuman atau suatu konsekuensi. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa? Sebagai rasa tanggung jawab, itu yang merupakan keyakinan kelas, merupakan disiplin. Oke, dilanjut ya Bu ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, kita berbicara tentang budaya positif, itu berasal dari ini. Ada warna ungu. Ini ada lingkaran warna ungu di tengah, itu merupakan peraturan kelas ya Bu ya. Peraturan kelas itu dibuat tujuannya peraturan kelas itu berkembang menjadi keyakinan kelas. Kalau peraturan masih ada sisi negatifnya, kalau keyakinan itu sudah merupakan nilai-nilai kebajikan. Kemudian kalau keyakinan kelas itu nanti berkembang, sudah terbiasa menjadi lingkungan-lingkungan yang positif, dan kalau sudah berkembang lagi sudah menjadi karakter, menjadi budaya-budaya yang positif secara global dan mendunia. Tahapan pembentukan keyakinan kelas di sini ada mempersilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Misalnya di kelas itu anak-anak rame, itu peraturan kelasnya bagaimana? Tidak boleh
tidak boleh rame. Atau bagaimana? Atau ada yang lain? Makan jajan dalam kelas. Kemudian selanjutnya mencatat semua masukan para murid ya di papan tulis atau di kertas besar. Kemudian di mana semua anggota kelas tadi bisa melihat hasil curah pendapat. Setelah itu tadi ditulis di papan, kemudian disusun menjadi keyakinan kelas sesuai tahapan pembentukannya. Bahwa keyakinan kelas itu diganti kalimat-kalimat dalam bentuk yang negatif diganti menjadi kalimat yang positif. Tadi ada kata apa tadi? Tidak boleh rame ya. Kalau di peraturannya tidak boleh rame. Kalau keyakinan kelasnya bisa berbunyi bagaimana, Bu? Mendengarkan guru, memperhatikan guru saat belajar. Lanjut ya. Kemudian kalau sudah diganti dengan kata-kata positif, ditinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Apa mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Jadi dipilah-pilah, dicari sampai ketemu pernyataannya yang positif, tidak ada pernyataan negatif. Oke, lanjut juga. Oke, ada peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Di dalam peraturan selalu seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dan di sini kalau keyakinan kelasnya berupa apa, Bu? Kalau mengembalikan tanggung jawab. Kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, keyakinannya menghormati orang lain atau komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, kalau keyakinannya bagaimana? Keselamatan, menghormati orang lain. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba, apa keyakinannya? Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinannya menghormati orang lain, kesabaran, betul. Gunakan masker berarti kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, keyakinannya keselamatan dan keamanan. Lanjut. Masih semangat, Bunda? 5 kebutuhan dasar manusia. Pada prinsipnya manusia itu mempunyai 5 dasar kebutuhan yang harus dipenuhi. Apabila tidak terpenuhi maka akan terjadi masalah biasanya ya. Tapi apabila bisa mengatasinya nanti itu permasalahan bisa diredam ya. 5 kebutuhan dasar manusia tersebut diantaranya adalah bertahan hidup. Jadi manusia itu untuk bertahan hidup itu apa saja yang dilakukannya dia harus terpenuhi. Kemudian juga butuh cinta dan kasih sayang, love and belonging. Jadi setiap manusia itu perlu cinta. Kira-kira perlu cinta apa enggak? Kasih sayang? Iya. Anak-anak itu perlu itu. Kemudian kekuasaan atau power. Ya. Kemudian kebebasan dan yang terakhir apa? Kesenangan. Kemudian ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Sebagai guru kita mempunyai 5 posisi kontrol ya di dalam mendidik anak-anak kita ya. 1 adalah penghukum, 2 adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, sebagai penghukum itu biasanya kata-katanya gini, patuhi aturan saya atau awas gitu ya. Ada kata-kata ancaman. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu ada kata-kata seperti itu. Guru seperti ini senantiasa percaya
hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara beliau ya yang mengatakan itu tadi. Sedangkan yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu ya kata-katanya yang membuat orang merasa bersalah. Atau begini, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Atau lagi gimana Bu? Ada yang lain bisa? Coba barangkali Bu Mila bisa? Atau Bu Opi? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, itu adalah membuat orang merasa bersalah. Halo. Hai. Gak ada yang ngatur ya? Sebentar. Ini. Sebagai pembuat orang merasa bersalah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka karena dibuat merasa bersalah. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga adalah sebagai teman. Coba ini kata-katanya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah itu sebagai teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor. Untuk mempengaruhi seseorang, murid akan tergantung pada guru tersebut dan hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Nah yang keempat adalah sebagai pemantau atau monitor. Seperti ini, peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Gitu ya. Karena gurunya sebagai pemantau. Jadi apa-apa yang kurang itu diteliti. Nah seperti seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi sangat detail gitu pemantau itu. Melihat kekurangan ini muridnya. Kemudian sebagai manajer, ini yang kelima. Apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Jadi kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ini murid itu tidak langsung dibuat bersalah, tetapi bagaimana? Murid itu merasa tahu kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah. Lanjutnya, untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah ini kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2006. Segitiga restitusi itu ada gambarnya segitiga ya. Adalah 3 strategi untuk melakukan restitusi. Yang pertama, ini yang paling bawah, menstabilkan identitas. Kemudian yang garis miring itu validasi tindakan yang salah. Kemudian adalah menanyakan keyakinan kelas. Ini restitusi suatu proses dialog yang dijalankan guru dengan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kalau tahapan segitiga restitusi tadi sudah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas.
Terima kasih. Bu, kita keyakinan kelas kita itu pada prinsipnya mengacu kepada profil pelajar Pancasila ya. Ya, bisa menyanyi profil pelajar Pancasila? Yuk sama-sama ya. Yuk. Pelajar Pancasila ya 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernara kritis. Murid-murid yang kita cita-citakan adalah sesuai profil pelajar Pancasila. Itu ibu-ibu, materinya sudah saya sampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya, disilakan monggo. Oh iya. Terima kasih waktu yang telah disampaikan. Yang dikemas loh Bu, ada kata-kata yang ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Itu kalau menurut saya kalau menurut saya itu kok seolah-olah mengingatkan akan kebaikan kita ke orang lain. Nah, itu tidak ikhlas itu barangkali diganti dengan kata-kata yang lebih mengena ke seolah-olah itu kita itu saudara atau teman gitu. Terima kasih Bu waktu yang telah diberikan. Oh iya, terima kasih kepada Bu ini ya. Tentang posisi kontrol sebagai teman. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Itu mengingatkan bahwa Bapak tersebut itu sudah banyak membantu. Ya, itu juga seperti itu dan sangat akrab ya kayaknya orangnya sampai seperti itu ya. Nah, itu sebaiknya ya memang tidak seperti itu ya. Karena kalau sudah berbuat sesuatu sebaiknya ya ikhlas ya Bu ya, nggak diulang lagi. Kalau ini kata-katanya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Kalau yang itu sebagai teman berarti tidak ada jarak ya. Kalau di sini itu biasanya sebagai teman itu seolah-olah anak dengan guru itu sangat dekat dan tidak ada jarak, tidak ada apa ya. Kalau tadi sebagai penghukum kan jelas ada rasa takut ya dari anak. Tapi sebagai teman ini itu kalau di sini kalau contoh yang lain kan ayo bantulah demi Bapak ya itu kan seperti meminta itu ya, meminta sekali. Tapi kalau yang ini ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, seolah-olah tadi mengingatkan atas bantuan yang sudah dilakukan kepada anak tersebut. Ya itu memang dari sekian posisi kontrol termasuk ini Bu ini yang terbaik itu di posisi manajer. Jadi dari kelima posisi kontrol ini tadi contoh-contohnya itu termasuk mengingatkan kebaikan beliau kepada muridnya. Itu dari sekian itu kurang tepat dari sekian posisi kontrol ini untuk diterapkan ke anak didik itu kurang tepat. Yang paling tepat adalah posisi kontrol sebagai manajer, terutama ketika melakukan segitiga restitusi itu pula menggunakan posisi manajer. Ya, Bu Eni demikian jawaban dari saya. Terima kasih Bu Eni.
Oke Bunda semuanya, sudah tidak ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Sudah nggak ada pertanyaan lagi Bunda? Sudah. Bunda ya, ada yang mau bertanya? Oh iya ini. Terima kasih waktunya. Ini yang mau saya tanyakan, apa nilai-nilai kebajikan yang dapat dikembangkan di dunia pendidikan? Terima kasih. Terima kasih Bu Suliza atas pertanyaannya. Nilai kebajikan manfaatnya di dunia pendidikan sangat besar ya Bu. Karena nilai kebajikan universal ini kita di kebajikan kita di dunia pendidikan terutama di kurikulum Merdeka ini kan menggunakan profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuannya, yaitu salah satunya tadi ya untuk melatih mandiri. Nilai kebajikan misalnya anak-anak dilatih untuk memakai sepatu sendiri, mengerjakan tugas sendiri. Di situ anak-anak nilai kebajikan dari keyakinan kelas yang kita buat nanti kebajikannya adalah mandiri. Jadi dengan mandiri itu anak nanti bisa hidup untuk kedepannya. Kalau anak tidak bisa mandiri akan tergantung oleh orang lain sampai berarti tidak bisa hidup kedepannya itu kalau sudah tergantung orang lain. Kemudian nilai kebajikan yang lain misalnya selain mandiri, disiplin ya, anak tertib. Kemudian hal-hal tersebut apabila bisa dilakukan, diterapkan, nanti anak tersebut akan tertolong di masa depannya. Nilai kebajikan itu seperti yang ada di profil pelajar Pancasila, mandiri, kreatif, termasuk disiplin itu tadi, beriman, bertakwa juga. Nah, anak juga dilatih seperti itu. Kita mempunyai keyakinan kelas, misalnya anak-anak dilatih untuk berdoa, tertib berdoa. Ketika berdoa juga diajak untuk tertib begitu ya. Dan di situ nanti tentunya tujuannya tetap profil pelajar Pancasila sesuai kurikulum Merdeka. Dan apabila itu nanti terpenuhi, apabila bisa anak-anak itu bisa mencapai kompetensinya di situ, nanti kedepannya kehidupannya akan tertolong. Jadi anak sudah tidak tergantung dengan orang lain, anak bisa mandiri, anak bisa kreatif, anak bisa seperti tadi kalau berdoa juga nanti anak menjadi anak yang beriman bertakwa. Kalau yang lainnya tadi misalnya tertib begitu ya, tertib berarti anak itu nanti di masyarakat juga bisa tertib. Kalau tertib berarti bisa hidup dan bermasyarakat. Kalau tidak tertib nanti ya rusak tatanan begitu, tidak bisa misalnya waktunya antri ambil apa gitu di suatu tempat, misalnya kita mendaftar apa gitu. Nah, anak-anak nanti kalau sudah terbiasa sejak dini nanti akan bisa tertolong di masa depannya. Begitu Bu Sulis. Ya, terima kasih Bu Sulis. Terima kasih ibu bapak, ibu-ibu, ibu bapak. Terima kasih bunda-bunda cantik yang hebat semuanya. Masih ada pertanyaan apa sudah? Tidak ada? Oh ya, terima kasih atas kehadirannya, atas semangat ibu-ibu sekalian. Di sini saya apabila ada salah kata, apabila salah apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo nak ibu.
warna kulitnya, Sudah selesai. rupanya, ragam rambutnya. Oke, anak hebat. Pedulikan tanah asalnya, tutur bicara, keyakinannya tak ada yang sama. Itulah yang membuat kita kaya. Harus selalu ingat, oh 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 oh, aku adalah Indonesia. Merdeka ragamnya, irama terpindah. Aku adalah Indonesia, untuklah selamanya. Dengan bersama kita Indonesia. Pendidikan ada di mana, hati tertanam negeri ini. Meriuh mendera, damai selalu, bumi pertiwi. Beda tak sama, yang penting kita tetap jadi satu untuk selama-lamanya. Oh, 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 aku adalah Indonesia. Halo anak-anak. Mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sudah siap ya? Nah, kita duduk siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Tangan ke Atas menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang manis, siap berdoa. Putar-putar, taman diputar, gulung-gulung, taman digulung. Ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Halo, apa kabar anak-anakku yang hebat? Baik. Halo, apa kabarku guruku yang cantik? Baik, alhamdulillah kita semua baik semua ya. Anak-anak, hari ini Ibu Guru mengajak anak-anak kita semua untuk membuat keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas yang kita sepakati ya. Anak-anak pengennya jadi apa ya kira-kira? Ada yang pengen jadi anak yang bisa apa? Yuk, ada yang bisa apa kira-kira? Bisa apa, sayang? Yuk, coba di situ diangkat Buyum, coba. Adakah tadi yang sudah menata sepatunya? Anak-anak pengen bisa menata sepatunya dengan baik? Apa? Sampean pengen apa? Pengen bisa? Oh, Mas Akwil pengen bisa menata sepatunya dengan baik ya. Ada yang pengen seperti ini anak-anak? Mau ya. Terus mau apa lagi kira-kira? Ayo duduknya yang rapi dulu dong sayang. Nah, kalau bermain bagaimana anak-anak? Ada yang mau bermain apa? Bermainnya bagaimana dengan temannya? Baik-baik, bersama apa sendiri-sendiri? Bersama bisa? Bertengkar apa? Bisa bermain bersama? Bisa bermain bersama. Pengen seperti itu anak-anak? Ya. Kemudian anak-anak kalau masuk, nah ada
siapa yang suka salam? Anak-anak pengen salam kalau ketemu dengan ibu guru dan teman-teman, pengen mengucapkan salam, gitu. Kemudian tersenyum. Ya, ada salam, ada senyum, ada menyapa. Anak-anak suka menyapa juga? Nah, di sini ada 5 S ya. Ada salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Anak-anak pengen jadi seperti itu apa tidak? Pengen apa? Iya, pengen apa? Sopan, salam, senyum, kemudian santun ya. Terus ada lagi yang diinginkan lagi selain itu? Anak-anak kalau masuk sekolah terlambat apa tidak, apa datang tepat waktu atau bagaimana? Ayo, siapa yang suka berdiri? Siapa yang pengen disiplin? Ada nggak yang pengen disiplin? Pengen apa? Pengen apa? Pengen apa? Pengen apa sayang? Yang keras suaranya, Buyung belum dengar. Buyung belum dengar suaranya. Suaranya bagaimana? Disiplin. Ya, tepuk tangan. Ada yang pengen disiplin? Mau. Kemudian anak-anak kalau selesai bermain bagaimana? Anak-anak pengen jadi apa kalau selesai bermain? Pengen apa? Pengen apa? Pengen memberesi. Siapa yang pengen memberesi mainan? Oke, pengen memberesi mainan ya. Kemudian siapa yang pengen jadi anak yang apa? Hebat, mandiri. Pakai apa sendiri? Pakai baju sendiri, pakai sepatu sendiri, mengerjakan tugas sendiri. Siapa yang pengen seperti itu? Pengen apa? Pengen apa? Oh iya, hebat. Kemudian siapa yang apa sayang? Pengen membuang sampah. Di mana membuang sampahnya? Sampah. Berarti anak-anak menjaga apa sayang? Menjaga kesehatan. Membuang sampahnya di mana sayang? Di tempat sampah. Kemudian kalau bermain atau kita dengan teman harus apa? Saling apa? Ayo. Saling menyayangi. Siapa yang pengen saling menyayangi? Siapa yang saat ini dan seterusnya pengen menyayangi temannya? Oke, hebat sekali. Nah, tadi sudah bermain bersama. Coba anak-anak, karena anak-anak apa yang diinginkan tadi sudah diutarakan. Sekarang coba anak-anak gambar dari Bu Guru ini, coba diambil dan ditempelkan di sini ya. Nah, di sini aja. Yuk kita tempelkan di sini. Tadi kesepakatannya di sini ya. Coba anak-anak ditempelkan di sini ya. Ambil satu-satu urut ya. Dari Mas Alvan. Nah ya silakan pilih gambar yang mana Mas Alvan. Ditempel Mas Alvan. Ya. Sini. Oke. Ayo selanjutnya Mas Akuil silakan diambil. Pilih, ditempel. Kalau nggak ada solusinya dikasih ya. Ayo silakan ditempel. Selanjutnya Mbak Kaisa. Yuk semuanya urut. Ditaruh di atas, berdiri sayang. Ya, ayo ditempel. Oke. Selanjutnya milih apa lagi? Ayo sayang. Ayo lanjut. Milih apa terserah. Ayo Mbak. Iya. Agak cepat. Ya, ayo lagi semuanya urut ke sini. Semuanya. Ya, silakan urut sayang. Urut ya. Dari sana ayo lanjutnya. Siapa yang belum? Ayo Mbak Malin, semangat. Ayo silakan dipilih. Ya,
sudah ada. Ayo, tempel. Lanjutnya silakan. Nah, ada yang berarti ada yang belum ya? Ada yang ayo lanjutnya. Siapa lagi yang belum? Ayo lanjutnya. Silakan. Apa yang belum? Ada yang belum? Semua sudah? Ayo silakan lanjutnya. Ya, sini aja. Sini aja. Tempel lagi muat. Lanjut, siapa lagi? Ayo Mas Aftar, yang belum siapa? Silakan siap-siap. Ayo ya. Tempel, oke. Siapa yang belum? Tempelkan lagi. Oh iya, terbalik. Sudah, ayo kembali ayo. Belum. Tadi mana? Ini. Tempel. Terbalik. Adanya. Ini. Sudah, ayo tempelkan. Bisanya. Oke, ke atas. Nah, oke. Sudah semua? Sudah semua? Coba dibaca ya. Ini hasilnya anak-anak yang sudah ditempel tadi. Coba dibaca Bu Yum ya. Ya dibaca bareng-bareng. Yang pertama menjaga. Nggak kelihatan kesini. Nah, jaga kehidupan dulu. Nah, sudah. Halo. Yang pertama tadi yang sudah menempel apa ini? Menjaga kebersihan. Membuang apa? Membuang sampah pada tempatnya. Berarti anak-anak suka apa? Kebersihan. Menjaga kebersihan ya. Diambil ya. Menjaga kebersihan. Yang pertama. Kemudian anak-anak meletakkan sepatu. Siapa tadi yang meletakkan sepatu? Anak-anak setuju meletakkan sepatu pada tempatnya? Setuju? Mbak Valin setuju meletakkan sepatu di tempatnya? Setuju. Biar rapi ya, tertata rapi ya. Berarti anak-anak kalau masuk meletakkan sepatunya di mana sayang? Sepatu di rak sepatu. Oke, Mas Kian. Kemana? Nah, ini ya. Ini ya yang kedua. Keyakinan kita adalah meletakkan sepatu di tempatnya. Kemudian apa lagi? Halo, ini. Halo. Ini membereskan mainan. Siapa yang suka membereskan mainan? Siapa yang pengen membereskan mainan? Ya, membereskan mainannya ini menjadi kesepakatan kita. Anak-anak setuju ya setelah bermain kita membereskan mainan ya? Mbak Vina setelah kita bermain kita membereskan mainan? Oh la la la. Oh lele. Duduknya yang rapi. Ya, telinganya mendengar. Anak-anak setuju membereskan mainan setelah bermain. Jangan buyut ya, menjadi keyakinan kelas kita ya. Kita sepakati ya. Ya, oke. Kemudian ini budaya 5S. Setuju anak-anak semuanya? Ditempel di sini menjadi keyakinan kelas kita ya. Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Oke. Selanjutnya, siapa yang pengen saling menyayangi? Nah, anak-anak saling bergandengan
bertengkar dan saling menyayangi. Oke, semua saling menyayangi, setuju? Oke, ini semua sepakat ya. Keyakinan kelas kita saling menyayangi. Selanjutnya kalau bermain bersama apa sendiri-sendiri? Nah, kalau bermain pakai rebutan apa tidak? Tidak, bermain bersama oke, menjadi keyakinan kelas kita yang ke-6. Selanjutnya mana yang belum? Ini ya, coba ini dibaca. 1, 2, 3. Siapa tadi yang sabar menunggu giliran? Siapa yang pengen sabar menunggu giliran? Berarti harus antri ya. Oke, sudah sepakat ini ya. Sabar menunggu giliran ya. Sabar menunggu giliran. Oke. Selanjutnya apa lagi? Ini siapa tadi yang ini? Apa ayo? Disiplin. Siapa yang suka disiplin? Anak-anak sepakat untuk disiplin? Ya, datang ke sekolah tepat waktu ya. Oke, setuju? Ditempel buyung. Toeng, toeng, toeng. Hore. Itu ya. Dilanjut lagi ini. Ini anak sedang pakai apa ini? Sepatu. Berarti bisa pakai sepatu sendiri. Siapa yang bisa pakai sepatu sendiri? Jadi ini ya, anak pengen pakai sepatu sendiri, pengen jadi seperti itu ya. Pengen disepatuin mama apa pengen pakai sepatu sendiri? Ya. Pengen mengerjakan tugas sendiri? Mau. Dan pengen menjadi anak mandi. Siapa yang pengen jadi anak mandiri? Oh iya, coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini sama ya? Ini sudah ya? Ini sudah apa belum? Sudah. Sabar menunggu giliran sudah. Menjaga kebersihan sudah. Membereskan mainan sudah. Meletakkan sepatu sudah. Ini akhirnya yang menjadi kesepakatan kelas kita, menjadi keyakinan kelas. Anak-anak setuju? Ya. Berarti anak-anak TKP. Oke anak-anak, halo. Berarti keyakinan kelas kita ada berapa? Ayo dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Yang pertama, ada 9. Yang pertama apa? Harus menjaga kebersihan. Kalau ada sampah dibuang di mana sayang? Tempat sampah. Kemudian meletakkan sepatunya di mana? Di rak sepatu. Kemudian membereskan apa? Mainan setelah selesai digunakan. Mbak Kayisa meletakkan mainannya di mana? Ya di tempatnya ya, dengan membereskan mainan. Oke, sekarang ini kalau masuk ketemu orang budayakan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Oke, setuju? Setuju. Lanjut, saling apa? Menyayangi, pinter. Kemudian semua setuju saling menyayangi. Kemudian bermain bersama. Semua sepakat bermain bersama. Kemudian sabar menunggu. Sabar apa sayang? Menunggu giliran antri ya. Anak-anak suka? Anak-anak sebaiknya sabar menunggu giliran biar menjadi orang yang sabar. Apa itu? Sabar menunggu giliran. Kemudian mana suaranya apa ini? Disiplin. Terus yang terakhir anak yang mandiri, bisa pakai sepatu sendiri. Ya anak pengen gitu, pengen mengerjakan tugas sendiri, sudah bisa. Iya. Anak hebat. Oke, semuanya anak-anak sudah setuju dengan keyakinan kelas kita? Anak-anak besok mulai hari ini dan seterusnya kita menerapkan keyakinan kelas kita ini ya. Ya, berarti membuang sampahnya di tempat sampah dan
lain sebagainya. Anak-anak, kenapa kok kita melakukan itu semua? Itu sangat bermanfaat bagi kita. Ini untuk menjadi orang yang sabar, menjadi anak yang disiplin, anak yang mandiri, bisa bermain bersama, bekerja sama, saling menyayangi, berbudaya, menjaga kebersihan, ya, dan membereskan mainan. Oke, terima kasih anak hebat ya. Kita lanjutkan, kita nyanyi. Yuk, kita nyanyi taman kanak-kanak. 1, 2, 3. Tamanku, taman kanak-kanak paling indah. Tamanku, taman kanak-kanak menyenangkan. Tamanku, taman kanak-kanak mengasihkan. Tempat kami bermain. Ada ayunan, ada jungkitan, putar-putaran dan luncuran, kejar-kejaran, lari-larian, semua gembira sambil ketawa. Anak-anak senang, ibu guru senang, mama papa juga ikut senang. Anak-anak senang, ibu guru senang, mama papa juga ikut senang. Oke, terima kasih anak-anak. Hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas di TKB. Anak-anak semangat ya untuk menjalankannya ya. Ya. Anak-anak, hari ini kita akhiri ya kegiatan hari ini dengan doa dulu bersama-sama. Yuk kita berdoa ya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih atas perlindungan yang Engkau berikan. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak hebat. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Tunjukkan kalau kamu anak hebat. Siap. Oke. Firman Tuhan. Asik. Dan disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak hebat, tahu nggak Bujum kenapa memanggil Mbak Valin sama Mbak Eca ke sini? Bujum tadi itu sekilas melihat Mbak Valin sedang merebut mainan. Merebut mainannya siapa tadi? Mbak Eca. Merebut mainannya Mbak Eca? Iya. Kira-kira Mbak Valin kenapa kok merebut mainannya Mbak Eca? Apanya? Mbak Valin pengen apa? Pengen mainan yang banyak. Nah, kalau pengen mainan yang banyak, artinya boleh nggak dengan cara merebut? Boleh apa tidak kira-kira? Enggak. Terus tadi merebut itu berarti bagus apa tidak ya? Tidak bagus. Sebaiknya kalau pengen mainan bagaimana? Bilang ya yang baik, pinter, baik, bilang yang baik. Kemudian Mbak Eca sama Mbak Valin, coba kalau Mbak Valin masih ingat nggak tentang keyakinan kelas kita kalau bermain-mainan bagaimana? Saling berbagi, pinter, tos saling berbagi.
Mbak Fali. Kemudian tidak boleh apa tadi? Saling berbagi, dan kalau mau pinjam dengan cara bilang baik, pinter. Nah, sekarang Mbak Valin tahu ya kalau merebut itu tidak baik. Merebut siapa tadi? Mainannya siapa? Mbak Eca, ya. Merebut mainannya Mbak Eca. Nah, kalau begitu sebaiknya Mbak Valin bagaimana sama Mbak Eca? Ayo, bilang apa? Minta apa? Ya, bagaimana sebaiknya Mbak Valin sama Mbak Eca setelah merebut mainannya Mbak Eca tadi? Minta? Oke? Bagaimana? Minta maaf. Mbak Valin mau minta maaf sama Mbak Eca? Oke. Sekarang coba Mbak Eca, Mbak Valin mau minta maaf ya. Ayo, silakan minta maaf sama Mbak Eca. Berjabat tangan ya, bilang sama-sama ya. Nah, sudah baikan ya, tidak boleh berebut lagi ya, harus saling berbagi. Yuk, sekarang anak-anak hebat sudah bisa main lagi habis ini ya. Sekarang diakhiri Fuzuk ya sampai di sini, dan tetap jadi anak-anak yang hebat ya, selalu bisa berbagi ya. Tos untuk Mbak Eca, iya. Tos untuk Mbak Valin, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bermain kembali. Duh, Mbak Eca. Mbak Eca kenapa sayang? Mbak Yara ada apa Mbak Eca? Mbak Eca ada apa sayang? Didorong sama Mbak Yara. Mbak Yara benar sampai tadi mendorong Mbak Eca? Iya, kenapa kok sampai mendorong Mbak Yara? Oh, Mbak Yara pengen cuci tangan duluan. Berarti anak-anak tadi sedang antri cuci tangan tuh sampai mendorong Mbak Eca. Iya. Kira-kira boleh nggak mendorong tadi Mbak Eca? Nggak boleh. Mbak Eca, ini tadi didorong sama Mbak Yara. Mbak Yara, kira-kira Mbak Yara masih ingat nggak? Kalau mendorong itu baik apa tidak? Tidak baik ya. Mbak Yara masih ingat keyakinan kelas kita? Kalau cuci tangan itu sebaiknya bergantian, antri, harus sabar, harus bersabar, menunggu giliran. Jadi ketika cuci tangan, anak-anak baris tadi satu-satu apa tidak ya? Baris antri satu-satu tadi ya? Berarti harus apa? Harus sabar menunggu giliran, harus antri. Itu keyakinan kelas kita. Berarti tadi Mbak Yara bagaimana? Betul apa tidak? Bagus apa tidak mendorong Mbak Eca tadi? Enggak bagus ya. Mbak Yara menyadari ya kalau mendorong tadi itu tidak bagus ya. Nah, kalau Mbak Yara sudah menyadari mendorong itu tadi tidak bagus, bagaimana sebaiknya Mbak Yara kepada Mbak Eca? Atas perbuatannya Mbak Yara yang mendorong Mbak Eca tadi, sebaiknya bagaimana ke Mbak Eca? Ayo. Harus minta maaf kepada Mbak Eca. Pinter tos. Sekarang silakan minta maaf sama Mbak Eca. Mbak Eca saling bermaafan. Ayo bilang dulu. Sama-sama. Oke, sudah baikan ya. Tos Mbak Eca. Iya, tos Mbak Yara. Iya, anak hebat sudah baikan ya. Besok lagi bagaimana Mbak Yara kalau mau cuci tangan? Harus apa? Harus bergantian, harus urut, harus apa? Sabar menunggu giliran. Oke, anak
anak hebat. Iya. Oke, anak hebat, siap ya. Sekarang silakan anak-anak bermain lagi. Tos. Iya, silakan bermain di luar lagi, dilanjutkan.